I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 05638125, Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Medan Universitas Terbuka. Di sini saya ingin mewawancarai owner BPF Fund untuk menganalisa pendapatan dan keuntungan. Baik, perkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ardi, bisa dikatakan owner, padahal aslinya cuma penjaga kolam. Tapi kebetulan memang kita yang kelola semua dan kita yang ngebangun dari awal. Jadi mungkin kalau bahasa kerennya owner ya, di BPF Farm yang beralamat di Dusun Satu Antara, Desa Prapat Janji, Kecamatan Bendupani Asahan. Saat ini kami sudah menjalani usaha kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun. Sekilas itu perkenalan dari saya. Untuk usia saya 25 tahun. Statusnya sudah punya istri. Baik, mari kita mulai. Apa jenis komoditas perikanan yang saat ini sedang dijalankan? Jadi untuk komoditas ikan yang kami budidayakan di lokasi sekarang ini, untuk kami ada 2 segmen, yaitu pembenihan, pemijahan, baru yang satu lagi pembesaran. Jadi untuk pembenihan dan pemijahan kami fokusnya itu di ikan gurame dan juga ikan lele. Terus untuk pembesarannya kami fokus di 2 komoditas, yaitu ikan nila dan juga ikan lele untuk pembesaran. Jadi ada 2 segmen, segmen pembenihannya gurame dan lele, baru untuk segmen pembesarannya kami fokus di ikan nila dan ikan lele. Berapa luas lahan kolam atau jumlah keramba yang digunakan untuk produksi? Jadi untuk jumlah kolam yang kami pakai untuk produksi di masa sekarang ini, untuk ikan nila dan ikan lele yang itu termasuk dalam segmen pembesaran, kurang lebih kami ada 15 kolam. 15 dengan total kubikasi kolamnya itu kurang lebih di 200 meter kubik. Lalu untuk pembenihan kami ada kurang lebih sekitar 15 kolam, yang itu kurang lebih kalau luas lahannya itu sekitaran di kurang lebih hampir sama di 200 meter persegi. Jadi untuk total luas lahan yang kami pakai untuk usaha kami sekarang ini yaitu sekitaran total dengan yang kami gunakan untuk fasilitas-fasilitas yang lain yaitu kurang lebih di 600 meter persegi. Sudah berapa lama usaha ini berjalan dalam satu siklus budaya? Jadi untuk usaha kami sudah kami jalankan kurang lebih sekitar 6 tahun dengan total siklus yang sudah kami jalankan itu untuk ikan nila kami masa panennya itu per 4 bulan sekali. Nah tapi kebetulan untuk ikan nila yang sekarang ini kami budidayakan yang terlihat di belakang kita itu kami mulai di 3 tahun terakhir. Jadi untuk ikan nila berarti kami sudah berjalan siklus kurang lebih hampir ke 10 kali untuk ikan nila. Nah untuk lele kami dari awal itu memang pembesaran ikan lele. Jadi kami mungkin kalau ikan lele sudah lebih dari 20 siklus yang kami jalankan sekarang ini. Berapa rata-rata pendapatan panen dalam satu periode dan berapa harga jual per kilogram saat ini?
Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kami ada dua segmen, cuman mungkin yang akan kita fokuskan di pembesarannya aja ya, mungkin ya nggak apa-apa ya. Karena untuk benih kan dia nggak bisa kita pastikan penjualan setiap harinya, dan dia memang fokusnya kan dia penjualannya itu dalam jumlah perhitungan ekor kan. Jadi mungkin kita fokusnya di pembesaran aja. Jadi untuk ikan nila per siklus dengan masa panen 4 bulan, kami biasa panen itu di kurang lebih 1,2 ton untuk ikan nila dengan harga jual di masa sekarang ini memang sudah 38, cuman ini baru-baru aja setelah selesai lebaran. Jadi untuk kalau kita ambil rata-rata dari 3 tahun terakhir itu harga jualnya di kurang lebih di 35 sampai 36.000 dengan HPP kami setiap 1 kilogram yang kami produksi itu kurang lebih di 22.000. Jadi kami memiliki margin 13.000 per 1 kilo. Jadi kalau ditotalkan 1,2 ton mungkin kurang lebih kami ada dapat sekitar 15 sampai 17 juta lah per satu siklus 4 bulan itu dari ikan nila. Nah untuk ikan lele kami ada produksi itu kurang lebih dalam satu siklus 3 bulan kami kurang lebih sekitar nggak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 300 sampai 500 kilo dengan harga jual rata-ratanya di masa sekarang ini di 27.000, walaupun sekarang ini di harga 30.000 tapi rata-ratanya di 27.000. Dengan marginnya itu kami dari ikan nila dari ikan lele maksud kami yaitu kurang lebih sekitar 10 ribuan lah, 10 sampai 12.000. Jadi kami dalam per 3 bulan itu dapatlah kurang lebih dia kalau dia tadi 300 kilo kita ambil minimal dapatlah dia kurang lebih 5 juta lah per 3 bulan dari ikan lelenya. Itu untuk estimasi margin yang kita seperti yang dipertanyakan tadi. Apakah saat ini usaha Bapak didukung oleh pinjaman modal dari bank atau pihak ketiga? Ya, jadi memang dari awal kami merintis memang kami memulai itu dengan modal sendiri, tapi memang dengan seiringnya waktu tentu saja kami menginginkan adanya pengembangan dalam usaha kami. Makanya untuk sekarang ini kami memang ada permodalan dari bank yang sekarang ini sudah berjalan dan kemungkinan memang dalam jangka waktu ke depan kami juga pasti akan cari permodalan untuk pengembangan kami. Tapi mungkin setelah selesai bank ini kami mau fokusnya itu ke permodalan dari investor. Jika iya, berapa besarannya? Jadi untuk sekarang ini terakhir yang kami ambil yaitu 100 juta untuk masa sekarang ini. Dan mungkin ke depan untuk setelah bank ini selesai, kami butuh pengembangan dana dari investor itu kurang lebih sekitar 500 juta lah. Apakah ada pendapatan tambahan selain dari hasil utama, misalnya penjualan bibit atau limbah kolam? Ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, memang kita ada segmen pembenihan dan pemijahan, yang mana itu juga menjadi salah satu pemasukan kami. Dan untuk pendapatan rata-rata setiap bulannya, estimasi lah rata-rata untuk margin setiap bulannya itu kurang lebih dari pembenihan kami dapatlah kurang lebih di 3 sampai 4 juta per satu bulan. Di mana sajakah saluran pemasaran utama untuk hasil panen? Ya, jadi kebetulan memang kami cukup bersyukurlah dengan lokasi kami yang bisa dikatakan lumayan strategis, walaupun lokasi kami masuk ke dalam, nggak langsung di pinggir jalan raya, tapi masuk ke dalamnya itu nggak terlalu jauh,
Dan kebetulan lokasi kami ini banyak dilewati dari berbagai masyarakat di sekitaran kami di sini. Makanya untuk pemasaran memang banyak pasti yang bahkan pembudidaya-pembudidaya yang lain itu pemasarannya langsung ke agen ataupun ke pengepul. Nah, kebetulan kami karena memang dari awal merintis kami memang sudah berfokus pada penjualan retail, penjualan langsung end user ke customer. Makanya kami untuk pemasaran sampai dengan sekarang ini pun kami fokusnya itu ke end user juga, ke salah satunya ke rumah makan, ke warung-warung sekitaran kami, dan juga termasuk ke masyarakat-masyarakat eceran yang mana itu sudah cukup untuk jadi pemasaran kami sekarang ini. Tapi pasti ke depan target kami setelah kami pengembangan produksi ikan nila ini, tentunya kami akan berkeinginan bisa mensuplai ikan-ikan yang ada di pasar di Kota Kisaran. Berapa biaya pajak atau sewa lahan yang harus dibayarkan per tahun? Ya, kebetulan untuk lokasi, memang ini bukan lokasi kami, bukan lokasi milik saya, artinya ini masih milik orang tua. Jadi kebetulan orang tua belum ada meminta biaya pajak ataupun biaya sewa, jadi ya alhamdulillah kami masih gratis memakai lahan di sini. Untuk pajak ya, PBB, pajak bumi dan bangunan, nggak terlalu banyak sih. Rasanya nggak sampai 50.000 per 1 tahun. Apakah ada beban bunga pinjaman modal yang menjadi pengeluaran rutin? Iya, jadi memang pasti ya hampir di seluruh bank. Walaupun dia program yang kami ambil ini program pinjaman KUR, yang mana ini memang bunganya rendah, tapi tetap ada bunganya kurang lebih di 4% per tahun kalau nggak salah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk perawatan rutin seperti pipa, jaring, terpal yang memerlukan biaya pemeliharaan rutin per siklus panen? Oke, jadi untuk kita fokusnya ke pembesaran ikan nila sistem bioflok yang ada di belakang kita. Jadi untuk per siklus, kebutuhan biaya penyusutan per satu siklus itu bisa dikatakan nggak terlalu banyak. Paling hanya di sekitaran di 500.000 sampai 1 juta dalam satu siklusnya untuk biaya penyusutan ataupun seperti yang disampaikan di pertanyaannya tadi. Tapi memang yang modal yang paling besar yang kami keluarkan itu tentu saja di operasional. Jadi untuk kepenyusutan bisa dikatakan nggak terlalu banyak, kurang lebih di 1 jutaan lah dalam satu siklus. Berapa biaya rutin untuk penggunaan sumber air atau distribusi air ke kolam? Biaya tadi ya. Jadi untuk biaya air, untuk biaya pasokan air ke lokasi kami, kebetulan kami menggunakan sumur air bor yang menggunakan pompa Sibel setengah HP. Jadi untuk 1 bulan itu kami hitung kurang lebih di 200 sampai 300.000 per bulan. Berapa biaya penyusutan atau perawatan untuk gudang pakan dan bangunan operasional lainnya? Untuk biaya penyusutan gudang dan bangunan lainnya, rasanya sudah terjawab di pertanyaan tadi ya, yang per siklus tadi ya. Jadi itu sudah termasuk, yang kami sampaikan itu sudah termasuk dalam perawatan bangunan tersebut. Jadi per 1 bulan itu 1 juta lah estimasinya, termasuk penyusutan bangunan dan juga sarpras yang kami gunakan di sini. Berapa harga beli benih ikan per ekor dan berapa jumlah total benih yang ditebar dalam satu siklus? Jadi untuk pembesaran ikan nila sistem bioflok yang ada di belakang, kami tebar dalam satu siklus itu kurang lebih 10.000 ekor dengan dengan biaya harga benihnya itu per
ekornya di harga Rp1.150. Jadi 10.000 ekor total benihnya dengan harga per ekornya Rp1.150, itu sudah termasuk biaya kirim sampai dengan lokasi kita di sekarang ini. Berapa total biaya pakan yang dihabiskan hingga masa panen tiba per siklus panen? Sebelum saya jawab, ini ada nggak pertanyaan yang lain termasuk biaya operasional? Entah itu probiotik atau lain sebagainya. Oh, ada juga ya. Ada berapa pertanyaan tuh tentang operasional? Mhm. Oh iya. Jadi mungkin untuk pakan dan suplemen vitamin, probiotik, antibiotik, saya jawab dalam satu jawaban, yaitu dalam satu siklus operasional yang kami butuhkan. Dan juga tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kalau nggak salah. Kami ada HPP itu di 22.000 dengan kami total panen itu dalam satu siklus 1,2 ton ikan nila. Jadi untuk biaya, termasuk biaya benih dan juga pakan dan juga probiotik dan juga air. Nah, itu kami hitung di situ dalam satu perhitungan. Karena untuk angka detailnya saya nggak terlalu ingat karena memang ada datanya, cuma nggak terlalu ingat. Tapi HPP kami sudah termasuk benih, pakan, probiotik, antibiotik, dan juga apalagi tadi satu lagi ya. Intinya biaya operasional lah. Itu di 22.000 dengan total 1,2 ton, berarti kurang lebih di 25 ya. 25 atau 27 juta gitu dalam satu siklusnya per 4 bulan. Jadi untuk upah tenaga kerja, jadi dia memang kebetulan karena kami kan ada beberapa segmen dan itu kami jadikan satu tenaga kerjanya, ada satu orang. Jadi nggak hanya fokus di pembesaran ikan nila aja. Kebetulan kami kurang lebih dalam satu bulannya itu ada biaya kurang lebih 2 juta dalam satu bulannya untuk tenaga kerja. Apa kendala utama yang sering menyebabkan pembengkakan biaya produksi? Ya, apa biaya yang biasanya bikin banyak pengeluaran ya dalam untuk produksi ya. Dalam usaha kami bisa dikatakan hampir satu-satunya lah yang kami sebutkan ini menjadi salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya produksi kami, operasional kami, yaitu ketika ikannya terserang penyakit. Nah, ketika terserang penyakit, sudah barang tentu kita harus mengeluarkan biaya untuk antibiotik, untuk mengobati ikannya. Kita harus mengulang sistemnya dari awal, kita mengulang lagi bahan-bahan probiotiknya dari awal. Belum lagi ketika terserang penyakit itu ada kematian, walaupun biasanya ketika ada yang terserang penyakit, ketika handlingnya sudah sesuai, sudah benar, untuk kematiannya bisa kita tekan. Tapi pasti kita ada pengeluaran untuk antibiotik, baik itu oral dan topikal, yang mana itulah yang menjadi salah satu pembengkakan biaya operasional kami. Bagaimana cara Bapak meminimalkan resiko kematian ikan agar pendapatan tetap stabil? Oke, jadi yang kami lakukan, yang memang sudah menjadi rutinitas kami setiap harinya, yaitu dengan cara kami kontrol setiap hari kualitas airnya, itu yang pertama, baru porsi pakannya, yang kedua, dan yang terakhir kami kontrol juga segala macam bentuk kebutuhan ikannya. Salah satunya yaitu aerasinya harus tercukupi, kadar oksigen yang ada di dalam kolam itu harus kami cukupi, harus kami kontrol setiap hari, yang mana ketika 2 poin itu aja kita jaga, harusnya
ikan tidak akan ada masalah, tidak akan ada terserang penyakit, dan tidak akan ada kematian. Kalaupun ada, biasanya itu hanya 1-2 ekor, yang kami menganggap biasanya 1-2 ekor itu ya udah memang takdirnya aja lah. Karena ketika kedua poin itu kita jaga, mudah-mudahan biasanya kematian itu sangat kecil lah risikonya. Jadi 2 poin tadi, air dan juga pakannya. Karena kedua poin itulah yang menjadi penyebab ikan terserang penyakit dan membuat kematian si ikannya. Yang mana itu menjadi risiko terbesar di usaha kami sekarang ini. Berapa kira-kira titik impas atau keuntungan bersih yang ditargetkan dalam satu siklus? Coba boleh diulang. Berapa kira-kira titik impas atau keuntungan bersih yang ditargetkan dalam satu siklus? Coba bisa dijelaskan lagi nggak pertanyaan? Abang kurang paham sedikit tuh, daripada takut salah jawaban. Kita keuntungan bersih per siklusnya, siklus panennya itu berapa? Oh, total keuntungan bersih ya? Iya. Satu siklus ya? Oh. Memang udah sesuai itu ya? Oke. Jadi untuk keuntungan bersih kami, tadi bukannya udah kita jawab ya? Iya, iya kan? Iya kan? Ini kemungkinan ya, kalau nggak salah memahami, ini titik impas dari hasil keuntungan sampai menutupi biaya modal di awal mungkin ya. Bisa jadi, cocok. Karena kalau keuntungan tadi udah kita bahas tuh kalau nggak salah. Oh iya, BEP, ya, break even point itu dari modal yang kita keluarkan, contoh 200-300 juta, dari keuntungannya itu bisa berapa tahun dapat. Nah, ya, BEP itu kurang lebih begitu. Itu biasa bahasa untuk ke investor atau permodalan lainnya lah, karena mereka pasti melihat dari contoh nih, ada kita sebagai investor, kita ada ditawari usaha sama seseorang, kita menjadi investor, pasti kita ingin tahu dari usaha ini berapa tahun bisa kau balikkan modal kami, kan gitu kurang lebih. Jadi untuk BEP dari keuntungan, kalau dari keuntungan bersih langsung kita kalkulasikan ke balik titik impas modal, kemarin kami hitung itu di 2 tahun. Tapi kalau dengan investor, karena ada pembagian hasil antara si pemodal dan juga pengelola, kami hitung kemarin di 3,5 tahun. Jadi kalau kita kalkulasikan keuntungan bersihnya itu kita tabung untuk kalkulasi total biaya modal, itu kurang lebih di 2 tahun itu kita sudah balik modal. Kalau kita hitung tanpa kita ambil tuh hasilnya. Ini kalau dia kalkulasi perhitungannya seluruh hasilnya itu kita jumlahkan dan kita kalkulasikan untuk bisa balik titik impas modal di awal. Mungkin itu aja yang ingin saya pertanyakan. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're